لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Sebelum kita masuk ke Kitabul Ilm, kita selipkan dulu dari ahkam al-wadhiyah. Melanjutkan apa yang telah kita baca. Yaitu setelah Syekh menyebutkan tentang hukum menyembelih hewan kurban. Ya. Jumhur para ulama berpendapat sunnah muakkadah, adapun mazhab Hanafiyah berpendapat wajib, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian pula bahwasanya menyembelih hewan kurban itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah seharga dengan hewan kurban. Qala rahimahullah taala wa laqad asaba an-nasu maja'atan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wa laqad asaba an-nasa maja'atun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah taala, sungguh dahulu pernah menimpa manusia masa paceklik, kelaparan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi syai'un. Barang siapa yang menyembelih di antara kalian, maka janganlah dia sisakan sesuatu pun lebih dari 3 hari di rumahnya. Itu karena dalam kondisi kelaparan, paceklik ketika itu. Sehingga Rasulullah SAW di sini melarang jangan sampai seseorang yang menyembelih menyisakan lebih dari 3 hari. Falamma kana al-'amu al-muqbilu, maka tatkala di tahun berikutnya, qalu, manusia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi. Apakah kita lakukan seperti apa yang kita lakukan di tahun lalu, yaitu menyegerakan, menghabiskan daging kurban tidak lebih dari 3 hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dzalika al-'ama kana fi an-nasi juhdun fa aradtu an tu'inu fiha, muttafaqun alaih. Kalau sekarang, kata Rasulullah SAW, makan dan bersenang-senanglah kalian serta simpanlah. Ya. Kalau sekarang, ya, Rasulullah merintahkan untuk menyimpannya. Ya. Fa inna dzalika al-'am, karena di tahun itu, tahun lalu, kana fin nasi juhdun, terjadi yaitu paceklik, jadi tengah-tengah manusia. Sehingga fa'aradtu an tu'inu fiha, aku ingin membagikan daging di antara mereka ketika itu. Ya. Terjadi masyaqqah, ya, al-faqah, jadi kelaparan, kekurangan pangan di masa itu. Sehingga Rasulullah, fa'aradtu an tu'inu, aku ingin an tu'inu ayyashi'a lahmal adahi fin nas wa yantafi'u bihi al-muhtajun. Itu makna an tu'inu, jadi menolong mereka, yaitu membagikan daging sembelihan kurban di antara manusia, dan mereka
bisa mengambil manfaat, terlebih orang-orang yang membutuhkannya. Ya, sehingga tidak lebih dari 3 hari. Ya, adapun sekarang ya masa-masa longgar, silahkan kalian untuk menyimpannya. Itu tentang bolehnya menyimpan daging sembelihan kurban, meskipun lebih dari 3 hari. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adzabhu fi mawdi'ihi afdalu min as-shadaqati bi thamanihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya menyembelih sesuai tepat dengan momennya itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah seharga sembelihan itu. Artinya tepat dengan kondisinya, keberadaannya, seperti menyembelih Idul Adha di waktunya, di hari Id dan di Tasyrik, ya. Kemudian menyembelih di hari yang ke-7, Aqiqah atau Nasikah, ya. Maka menyembelih tepat sesuai dengan aturannya, waktunya, itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah dengan seharga sembelihan itu. Qala, kata Ibnu Qayyim ta'ala itu dalam Tuhfatul Wadud, walihada law tasaddaqa an damil mut'ati wal qirani bi ad'afi al-qimah lam yakum maqamahu wa kadzalika al-udhiyatu. Oleh karenanya, kalau seandainya ada seseorang yang sedekah sebagai ganti dari hewan sembelihan kurban karena dia sebagai seorang yang haji mutamatti atau haji qiran, ya, dia tidak membawa hewan sembelihan, kemudian dia ganti dengan sedekah, bahkan dia menyedekahkannya bi'ad'afi ad'af, dengan berkali lipat ganda harganya, itu semua lam yakum maqamahu, tidak bisa menggantikan kedudukan dari hewan kurban mut'ahnya ataupun qirannya. Wa kadzalika al-udhiyatu, demikian pula kata Ibnu Qayyim, demikian pula hewan sembelihan kurban, ya. Hewan sembelihan kurban tidak bisa diganti, ya, dengan harga semahal apapun, ya. Ketika tepat waktunya atau datang waktunya untuk berkurban, dia tidak berkurban. Nah, kemudian ingin ganti dengan sedekah, maka itu tidak menduduki kedudukannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Intaha kalamuhu. Dan itu merupakan pendapat atau ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala faslun, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal aslu fil udhiyati annaha masyru'atun fi haqqil ahya'i kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yudahhuna an anfusihim wa ahlihim. Hukum asal dalam penyembelihan hewan kurban itu disyariatkan bagi haknya orang-orang yang masih hidup, ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu adalah haknya orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu mereka menyembelih untuk diri mereka dan keluarga-keluarga mereka yang masih hidup. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul 'amati min ikhtisasil udhiyati bil amwati fala asla lahu. Adapun yang dianggap oleh sebagian keumuman manusia ketika mereka mengkhususkan hewan sembelihan kurban untuk orang-orang yang telah mati, ya, ketika sebagian orang menganggap bolehnya mengkhususkan hewan sembelihan kurban untuk orang-orang yang sudah mati, misalkan bapaknya, ibunya, ya, atau kerabatnya atau siapanya yang sudah mati, dia belikan satu, dia khususkan untuk orang yang mati itu, maka fala aslalahu, tidak ada asalnya.
tidak ada contohnya. Sehingga dari sini wal udhiyatu 'anil amwati thalathatu aqsamin. Sembelihan hewan kurban yang ditujukan bagi orang-orang yang telah mati itu ada 3 keadaan, ada 3 bagian. Menyembelih hewan kurban untuk orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal, itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, ayyudhhiya anhum taba'an lil ahya'i. Seseorang menyembelih untuk mereka orang-orang yang telah wafat taba'an lil ahya, karena mengikut sertakan, menggabungkan kepada orang-orang yang masih hidup. Ya. Misalkan antum tahun ini mau menyembelih, kemudian antum tujukan pula, niatkan pula untuk bapak atau ibu atau siapa yang sudah meninggal, digabungkan dengan apa? Diri antum sendiri atau keluarga antum sendiri yang masih hidup, diikut kesertakan saja ya dengan orang-orang yang masih hidup. Mithlu seperti ayyudhhiya ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya'a wal amwat. Seseorang dia menyembelih untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan dia niatkan dari mereka keluarga-keluarganya yang masih hidup dan yang sudah mati. Ya. Untuk dia sendiri, keluarganya, baik yang masih hidup dan yang sudah mati. Maka kalau dia menyertakan, meniatkan sembelihan itu untuk keluarganya yang sudah mati pula, kata beliau, wa aslu hadza tadhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar pokok tentang hal ini bolehnya menyertakan orang-orang yang sudah meninggal kepada kita yang masih hidup dalam menyembelih hewan kurban, menggabungkan mereka kepada kita yang masih hidup, yaitu seperti penyembelihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi menyembelih anhu wa an ahli baitihi, beliau menyembelih untuk dirinya pribadi dan juga untuk keluarganya, wa fihim, sementara keluarganya ada di antara mereka man qad mat min qablu, ada yang sudah meninggal jauh sebelum itu. Itu kalau menggabungkan, ya, jadi tidak mengkhususkan di sini, menggabungkan. Jadi misalkan satu kambing, ya, dia niatkan untuk dirinya, ya, keluarganya, anak istrinya, ya, yang masih hidup, yang sedapur, ya, kemudian yang telah meninggal dari orang tuanya atau kerabatnya, yang seperti itu boleh. Ya. Wathani, dan jenis yang kedua, ayyudhhiya anil amwati bimuqtadha wasayahum tanfidhan laha. Seseorang menyembelih untuk orang yang sudah mati bimuqtadha wasayahum, karena sebagai bentuk konsekuensi dari wasiat mereka, ya, yang wafat ini mewasiatkan, ya, untuk apa? Menyembelih hewan kurban nanti, ya. Tolong, katanya, sembelihkan nanti dari harta saya sembelihan kurban, ya. Dia keburu mati, ya. Maka kita yang hidup keluarganya membelikan dan menyembelihkan untuk orang yang mati ini sembelihan kurban tadi dalam rangka tanfidzan laha, menunaikan wasiatnya, ya. Apalagi tertulis mungkin dalam buku hariannya, buku wasiatnya, ya, saya mewasiatkan kepada anak-anak saya, keluarga saya untuk menyembelihkan hewan sembelihan kurban, umpamanya tertulis seperti itu, ya. Nah, keluarganya, anak-anaknya yang masih hidup
membelikannya dan menyembelihkannya untuk beliau sebagai bentuk menjalankan wasiatnya. Wa aslu hadza, dan dasar ini ya, bolehnya menyembelihkan untuk orang yang sudah wafat dalam rangka menunaikan wasiatnya karena ada jelas-jelas terdengar atau tertulis wasiatnya ya, atau tersampaikan oleh orang yang mendengarkannya. Maka dasarnya firman Allah SWT di Al-Baqarah ayat yang ke-181, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Barang siapa yang mengganti, yang meninggalkan dari wasiat yang sudah dia dengar, dia mendengarnya, dia mengetahuinya, tapi dia berpaling, tidak melaksanakan dari wasiat itu, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya bukan bagi orang yang mewasiatkannya, bukan bagi si yang mati, tapi bagi orang yang mendengar, yang tahu dan tidak melaksanakannya. Itu dosanya. Innallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan juga Maha tahu. Dan nanti ada jenis yang ketiga, yaitu sembelihan kurban untuk orang yang sudah wafat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita masuk ke Kitabul Ilm.